Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan, bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Lalu Pak Prabowo yang saya hormati, ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya, Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau komen sendiri? Iya, jelas Anies ini yang awalnya diragukan menguasai isu soal pertahanan, justru Anies bisa mengupas dan menyampaikan visi tentang keamanan dan geopolitik malah lebih gamblang dan lebih komprehensif ketimbang Prabowo dan Ganjar yang lebih seperti mengulang apa yang dilakukan kegagalan rejim-rejim. Karena ente pendukung atau objektif melihatnya? Objektif. Oh, objektif. Coba apa kira-kira ini? Iya, Bowo benar-benar tidak ada isinya. Dan banyak. Itu maksudnya Prabowo. Iya. Jelas. Karena banyak pertanyaan yang disampaikan dijawabnya dengan jawaban yang tidak nyambung, nggak relevan. Tapi kalau Om Paskali sendiri bagaimana tadi melihat itu? Nah, kalau saya melihat paslon nomor 1 sangat cerdas, baik memberi pertanyaan maupun menampilkan jawaban. Karena kecerdasan ini, maka kita menghimbau kepada tim keamanan untuk segera lebih merapatkan barisan, proteksi keamanan dan kenyamanan paslon nomor 1. Kalau Bung Yamin dari generasi milenial? Siap Bang, 2 hal. Satu, dalam closing statement Pak Anies menafsirkan tentang turut serta dalam ketertiban dunia. Pilihlah orang cerdas, itu maksudnya. Yang kedua, perihal etika hukum. Ini sangat penting. Bahwa putusan MK itu tidak sah secara hukum. Itu kata Han Kelsen, itu kata Hart, itu kata putusan MK. Putusan yang sah wajib taat dan tunduk pada aturan yang berlaku. Jadi sampai kapanpun itu tidak akan diterima rakyat. Itu poinnya. Terima kasih. Bung Adnan sedikit. Saya malam ini mengamati di media sosial. Jadi media sosial kunci kemenangan Anies. Nah, kalau kita lihat chatbox malam ini, itu 112, 123 gitu loh. Mayoritas ke 01. Inilah kemenangan Anies. Sama seperti di debat kedua dan debat 1. Jadi sekali lagi, hari ini, malam ini, kita mendapatkan rekor terbaru kalau ada Muri atau ini Guinness Book of Record. Kenapa? Karena saat bersamaan ada 800.000 orang memandang di satu layar internet di media sosial tersebut di YouTube. Jadi luar biasa. Terima kasih. 1 menang. Oto, apa harapan buat Pak Anies? Oh, kalau saya lihat Anies secara objektif sangat memberikan argumentatifnya cukup cerdas buat masyarakat. Artinya bahwa Anies memberikan sesuatu harapan buat masyarakat bahwa kecerdasan itu adalah hal yang paling penting untuk melihat masa depan bangsa saat ini dan masa depan bangsa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Cobain itu. Sebenarnya rekan kawan-kawan sudah mewakili apa yang saya pikirkan. Hanya memang di closing statement itu ada penegasan yang melompat jauh dari apa yang diperkirakan sebelumnya kan. Bahwa memang tanpa teks, bahasanya terstruktur, sangat elegan, sangat visioner,
Dan itu menunjukkan kualitas intelektual yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, Poros Transisi Indonesia bergabung untuk menyimak bersama Sekjen Poros Transisi Indonesia, Bung Satyo, ya kan, Bung Komeng kan. Kita malam ini hadir untuk memberi semangat kepada rakyat. Telah terbit pemimpin yang cemerlang, pemimpin yang visioner, maka tidak ada pilihan dan keraguan lagi. Satu. Indonesia menuju perubahan. Oke, luar biasa. Ini menarik ya closing statement-nya. Kalau kita simak barusan dari Pak Prabowo, ini catatan saya kurang lebih kita patut bersyukur. Ini berkah para pemimpin terdahulu. Aneh, apa anehnya? Sama sekali nggak pernah menyebut nama Jokowi. Padahal di debat capres sebelumnya Pak Prabowo itu selalu terus-terusan di-mention itu nama Pak Jokowi. Ini karena Pak Jokowinya hebat, ini berkat Pak Jokowi hebat. Saya agak lupa di sesi-sesi sebelumnya, rasanya sih tidak juga. Tapi di barusan di sesi closing statement itu tidak ada. Ini berkat Pak Jokowi, nggak ada. Jangan-jangan Pak Jokowi sudah mulai agak mundur lagi nih ya, dari Pak Anies nih, dari Pak Prabowo. Dan kita lihat, coba kita lihat ya. Oh, sudah ditutup. Tadi mudah-mudahan kita dapatkan videonya besok. Barusan menarik sekali ketika mau bersalaman ya. Pak Prabowo menyalami Pak Ganjar, kemudian turun dari panggung. Saya tidak melihat Pak Prabowo bersalaman dengan Pak Anies. Waduh, mudah-mudahan pandangan saya salah. Tapi kalau benar, ya ini tidak menunjukkan kedewasaan. Ini tidak menunjukkan kepemimpinan ya. Sekali lagi, mudah-mudahan saya salah. Jadi momen panas barusan sangat terasa, paling terasa memang Anies versus Prabowo ya. Di ujung-ujung Prabowo versus Ganjar. Dan Anies sebetulnya agak menekan juga terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar, tapi tidak terlalu substansi gitu, hanya penyampaian nama ASEAN yang tidak tersampaikan. Mungkin itu ya. Nah, oke, lanjut ya. Oh, ini occupation no more. Ya, terus Pak Prabowo juga bilang mengajak yuk kita siap tinggal landas dan seterusnya. Artinya Prabowo menganggap bahwa apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia hari ini adalah cara-cara yang sudah benar, maka kita harus melanjutkan gitu. Kalau tambahan penekanan dari siapa namanya Gibran itu tidak ada arah baru ya, tidak ada perubahan. Jadi yang buruk-buruk jangan dirubah begitu ya. Tinggal sempurnakan. Ya betul, yang baik memang harus disempurnakan, tapi yang gagal masa harus dilanjutkan? Kan ini nggak masuk akal. Nah, kemudian dari Pak Ganjar ini agak sulit juga saya tadi menangkapnya karena agak berputar-putar juga bicaranya. Politik luar negeri lah, intinya politik luar negeri ini harus direvitalisasi, kemudian dia 100% pesawat itu harus betul-betul siap tempur. Dia juga akan memberikan beasiswa untuk prajurit katanya. Ya kurang lebihnya sama lah dengan yang Pak Anies di yang akhir ya, tapi Pak Anies jauh lebih banyak, jauh lebih substansial. Kita coba simak ya. Jadi kalau saya sebagai presiden, saya akan pastikan rasa aman ya. Rasa aman dalam konteks pertahanan itu apa? Memberikan rumah bagi para pejuang, bagi para prajurit, bahkan termasuk ASN di bidang pertahanan. Karena kita lihat, ini yang lucu yang tadi Pak Anies sampaikan ya, Pak Prabowo itu punya lahan, mungkin sawit dan segala macam, tambang barangkali ya, lebih dari 340 hektar konsensi lahan, luar biasa ya. Tapi kita lihat yang di bawah beliau, para prajuritnya banyak bahkan yang tidak punya rumah. Ini sekedar bayang-bayangan aja ya, kalau setengahnya aja gitu 150.000 hektar diberikan gitu untuk rumah para prajurit. Wah, keren banget itu. Itu usulannya Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa ya sudahlah aklamasi untuk 02. Itu bisa kejadian tuh. Setengahnya saja gitu berikan lahan yang dimiliki oleh Prabowo untuk rumah. Ya itulah yang nggak mungkin dilakukan. Omon-omon nggak nyambung, kasihan Wowo kena tampol. Hook kanan kiri.
Kenapa ya? Saya nggak tahu sejarahnya. Kenapa Pak Prabowo bilangnya omon-omon, bukan omong-omong. Omon-omon, omon-omon. Kemudian Pak Anies juga menyampaikan bahwa pelibatan di kancah internasional itu bukan hanya sekedar hadir, tapi harus mewarnai. Indonesia harus menjadi pemimpin di ASEAN. Ya, bahkan di dunia kalau perlu gitu kan. Bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh kita tidak kalah hebat dibandingkan luar negeri. Tapi kita punya keberanian atau tidak? Tapi kita punya ide atau tidak? Kita punya gagasan atau tidak? Kan itu intinya. Pemimpin yang tidak punya gagasan, pemimpin yang tidak punya ide, ya dia hanya menjalankan apa-apa yang sudah biasa dilakukan saja. Tidak ada langkah-langkah progresif untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, kemajuan, dan sebagainya.